Halo Gapi Lovers, jumpa lagi dengan Yusuf Gapi. Nah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan apa ikan gapi itu ya secara umum. Jadi begini teman-teman, ikan gapi itu memiliki nama spesies yaitu Fusilia reticulata. Nah penampakannya mungkin kalau orang awam dengar yang namanya ikan gapi pasti terbayang ikan-ikan kecil yang ada di selokan dengan warna pelangi. Jadi jantannya itu warnanya itu rainbow ya, pelangi, lucu. Dan kalau misalkan dipelihara itu cepat sekali akan jadi banyak. Nah ternyata itu memang benar ya teman-teman, bahwa ikan cedol ya kalau di Solo kalau di tempat lain sebutannya apa Ben? Pernah dengar? Bedul. Nah, bedul. Entah apa lagi ya, di tempat-tempat lain sebutannya beda-beda. Ikan cere ya. Nah, itu adalah ikan gapi yang dulu keberadaannya berasal dari penjajah Belanda yang di Indonesia membawa ikan gapi ini untuk membatasi ya penyakit demam berdarah ataupun malaria, karena bisa memakan jentik nyamuk ya. Nah, sekarang gini. Nah, ternyata ikan gapi itu lambat laun mengalami perkembangan yang luar biasa. Jadi kalau kita membayangkan ikan gapi zaman dulu waktu kita SD dengan ikan gapi zaman now ya sekarang, itu sangat beda jauh teman-teman. Jadi kalau pada waktu SD dulu kita melihat ikan gapi itu ya pokoknya ekornya lebar, warnanya cantik, dan coraknya macam-macam. Jadi pokoknya pada saat itu menurut kita wah pasti itu ikan yang sangat bagus ya. Tapi ternyata sekarang itu perkembangannya luar biasa, variannya menjadi sangat banyak teman-teman. Jadi kalau dulu kita mengenal ikan yang namanya dragon, cobra, nah sekarang macamnya itu banyak sekali. Karena gini teman-teman, jadi ikan gapi itu secara genetik untuk sekarang itu wah udah kompleks teman-teman. Karena apa? Setiap hari atau setiap waktu ada breeder yang dia suka sekali melakukan perkawinan silang, sehingga terbentuklah varian baru pada ikan gapi. Sebagai contoh ini ya teman-teman. Ini misalkan, ini kalau yang ini serian albino ya, matanya merah. Terus kepalanya yang tidak ada coraknya ini kita sebut dengan metal ya. Ini albino metal, snake skin, badannya yang corak sisi ular ya. Redless, ekornya yang warnanya merah dan bintik-bintik ya, coraknya bintik-bintik halus. Nah ini adalah salah satu contoh ikan varian baru ikan gapi hasil crossbreed ya, sehingga terbentuklah ikan seperti ini ya. Jadi ini membawa genetik metal ya, lace dan lain sebagainya. Beda dengan, nah ini teman-teman, beda dengan yang ini yang warnanya hitam ini black Moscow. Nah ini mungkin ya termasuk varian lama ya, dari dulu yang namanya black Moscow ini sudah ada. Nah ini juga ya black Moscow. Nah kalau kita perhatikan ya, black Moscow itu seluruh badannya sampai ke sirip-siripnya yang jantan itu semuanya hitam ya, dan ekornya lebar, serta bentuk ekornya itu di samping lebar dia delta. Nah ini varian yang sudah lama. Terus kita tunjukkan jenis termasuk varian baru juga ya. Nah ini metal snake skin blue tail. Jadi kepalanya juga metal, ini metal head ya. Kemudian badannya itu corak ular, jadi snake skin, dan ekornya biru. Jadi ini metal snake skin blue tail.
Nah, jadi kalau orang memberi nama pada varian ikan gapi yang baru terbentuk, nah itu sekaligus menunjukkan fenotipnya. Jadi orang kalau melihat, mendengar namanya, langsung bisa membayangkan, oh metal, oh snake skin, nah seperti itu. Sehingga orang akan gampang merujuk pada suatu varian bila mendengar nama ikan gapi. Nah, untuk varian ikan gapi itu sendiri, dulu mungkin hanya beberapa ya, mungkin albino furet, black moscow ya, dragon, cobra. Nah, karena banyaknya breeder yang selalu aktif melakukan crossbreed, setiap saat akan terbentuk varian baru, sehingga untuk saat ini varian ikan gapi yang berada di pasaran itu bisa ratusan teman-teman, banyak sekali ya. Nah, itu semua sebetulnya kita bila membeli ikan gapi itu kita sama dengan membeli genetik teman-teman. Beda dengan ikan gapi yang murni, maka ikan gapi hasil crossbreed, sebagai contoh ini ya. Ini jenis singa blue tail. Jadi badannya itu biru metalik ya, biru muda, terus ekornya itu kan biru tua ya. Nah ini ya, jadi ini termasuk jenis baru juga. Saya mengenal ini ke sekitar 2 tahun yang lalu ya. Dan herannya teman-teman, untuk kebanyakan jenis-jenis baru yang hadir ya di Indonesia itu ya kebanyakan juga didatangkan dari luar ya, entah kenapa untuk negara-negara seperti Thailand ya, Vietnam dan lain-lain itu untuk permainan genetiknya itu mantap banget. Jadi mereka sanggup menghasilkan varian-varian ikan gapi yang baru ya dengan genetik yang mapan. Jadi genetik yang mapan itu artinya bila kita breeding, hasil anakannya itu akan sama dengan ayah dan ibunya, bukan keluar jenis yang lain ya. Nah itulah yang kita maksudkan dengan kita membeli genetik. Jadi kalau kita membeli ikan gapi dengan harga mahal, itu sebetulnya ya kita membeli genetiknya tersebut. Beda dengan ikan gapi yang dijual di pasar dengan harga 3.000-an. Nah itu kalau kita breeding kan hasilnya akan keluar macam-macam anaknya karena genetiknya tidak mapan. Oke, dulu saya pernah membuat konten tentang harga ikan gapi yang ada di farm saya. Dan bagaimana komentarnya? Wes, komentarnya itu sadis-sadis teman-teman. Banyak orang yang skeptis pada saat ini kebetulan ikannya masih ada. Pada saat saya menyebutkan jenis ikan gapi ya, ini albino metal snake skin yellowfish. Waktu itu sekitar 2 tahun yang lalu kayaknya. 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu. Waktu itu saya memberitahukan bahwa saya menjual AM SSJL itu dengan harga 1 juta. Dan wah, komentarnya beragam teman-teman. Tetapi kebanyakan itu skeptis, jadi komentar miring ya, dan mereka menandakan bahwa dia belum memahami perkembangan ikan gapi saat ini. Dan justru itu menjadi tantangan saya untuk lebih ya memberikan informasi ke khalayak ramai bahwa ikan gapi sekarang itu beda dengan ikan gapi yang dulu yang kita kenal di zaman SD ya. Jadi ikan gapi sekarang itu luar biasa. Bahkan untuk jenis-jenis ikan kontes ya, yang siap kontes pasarannya bisa 2-3 juta ya. Tetapi untuk jenis yang tidak kontes pun ya, pokoknya untuk kelas kolektor lah, itu juga lumayan harganya. Sehingga patut ya kita blow up ya kepada masyarakat supaya banyak orang tahu, oh ikan gapi itu ternyata perkembangannya sekarang luar biasa.
Nah, jadi untuk harga ikan gapi itu memang untuk saat ini ya beragam ya sebetulnya. Kalau misalkan di SD maupun di toko-toko ikan ya, itu ya memang harganya murah ya, 3 ribuan, karena memang itu ikan gapi cendolan seperti yang saya sebutkan tadi. Tetapi untuk jenis-jenis ikan gapi yang sudah genetiknya mapan ya, dan itu masuk standar kontes, harganya luar biasa teman-teman. Sebagai contoh ini teman, jadi untuk ikan gapi ini jenis Japan Blue Musek ya. Japan Blue Musek ini standar kontes ya, jadi masuk kriteria kontes, dan ini masih ukuran middle, jadi dia lepas juve tapi belum dewasa, jadi dia middle. Nah ini biasanya ini saya jual harganya 700 teman-teman, masih remaja ya. Tapi kalau nanti sudah dewasa bisa 1 juta ke atas. Nah ini contoh harga sekarang itu seperti ini. Terus kemudian masalah pemeliharaan. Jadi pemeliharaan ikan gapi yang bermain kuantitas, hanya sekedar mencari jumlah sebanyak-banyaknya untuk dijual ke pasar, dengan main ikan gapi dengan main kualitas ya, untuk menyediakan ikan gapi kontes itu berbeda. Jadi kalau menggunakan sistem kuantitas, mengejar jumlah, kita cukup dengan kolam, dikasih tanaman air, kemudian kita tebar indukan, kita kasih makan nggak tiap hari boleh, karena di sana ada makanan alami yang banyak. Nah nanti selang 5-6 bulan udah jadi banyak. Tapi genetik mereka tidak mapan karena terjadi perkawinan random ya di situ. Tetapi untuk pemeliharaan jenis ikan gapi untuk kontes itu berbeda. Jadi kita harus melaksanakan selective breeding. Jadi di usia misalkan anakan ya. Nah, sekarang gini. Misalkan anakan yang di sini. Nah, ini ada Buraya albino yellow tiger king cobra. Nah, ini umurnya sudah sebulanan. Sudah umur sebulanan. Ini warning teman-teman, kalau sudah 1 bulan itu warning. Karena begini, pada saat umur 1,5 bulan, jantan ikan gapi itu akan sudah bisa mengawini betina. Sehingga sebelum usia 1,5 bulan, jantan dan betina pada budaya ikan gapi itu harus dipisahkan supaya tidak terjadi kawin random ya. Nah itulah caranya supaya tidak terjadi kawin random. Jadi setelah usia hampir 1,5 bulan dipisahkan, masing-masing dibesarkan ya. Sebagai contoh ini pembesaran untuk Moskow ya. Terus ini pembesaran untuk jantan blonde HB Red. Nah, nanti di usia 2,5 bulan kita akan sortir lagi. Kita sortir yang kedua untuk kualitas. Nah, nanti akan ada 1-2 yang terbaik. Nah, 1-2 yang terbaik inilah yang nanti kita jadikan induk jantan, dan yang terbaik induk betina. Nah, ini kita jadikan indukan lagi. Nah, inilah yang namanya selective breeding. Oke, sekarang masalah pakan ya. Nah, untuk ikan gapi sekarang itu sudah banyak beredar pakan-pakan pabrikan yang dibuat atau diproduksi khusus memang untuk ikan gapi. Kalau dulu kan yang namanya ikan gapi itu asal kita kasih makanan yang dia mau, kuning telur, roti, ya, sembarang kalir, itu ya jalan ya. Tapi untuk sekarang pemeliharaan ikan gapi itu harus sekaligus menjaga kesehatan mereka dan juga menjaga air supaya tetap bagus. Nah, sebagai contoh misalkan kalau ini kita kasih kuning telur, ya dia mau makan. Nah, tapi nanti airnya bagaimana? Pasti akan kotor. Demikian juga makanan-makanan yang lain. Nah, oleh karena itu makanan di dalam pemeliharaan ikan gapi itu sebetulnya ada 2 ya, pelet dan juga pakan hidup. Tapi untuk
pakan hidup yang terbaik itu adalah Artemia. Ya memang kita bisa menggunakan pakan hidup alamiah, tapi itu sangat riskan karena banyak mengandung parasit alam. Jadi kita gunakan Artemia dan juga pelet. Dan pelet pun kita harus selektif, yaitu yang banyak mengandung protein supaya bisa menunjang pertumbuhan ikan gapi tersebut. Oke teman-teman, itu tadi perbincangan kita secara umum tentang ikan gapi. Sampai jumpa lagi dan salam ngebrol. Ciu.